selanjutnya, nggih. Materi tentang apa tadi? Memasarkan produk dan layanan. Ya, memasarkan produk dan layanan pengumpulan dana. Ini lanjut, Pak. Langsung. Ini bagian pertama ya dari operasional lembaga zakat plus ya, itu kan memasarkan produknya, sehingga kompetensi di sini yaitu yang pertama menyiapkan informasi produk dan layanan pengumpulan dana. Kemudian yang kedua memasarkan produk dan layanan pengumpulan dana, dan yang ketiga melakukan evaluasi hasil pemasaran produk dan layanan pengumpulan dana. Untuk elemen kompetensi yang pertama ada 2 KUK ya. Yang pertama yaitu materi informasi dan komunikasi produk dan layanan pengumpulan dana disediakan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, materi komunikasi serta bahan promosi lain yang terkait dengan produk dan layanan pengumpulan dana disusun. Kemudian yang elemen kompetensi yang kedua ada 1 KUK, yaitu informasi produk dan layanan pengumpulan dana dikomunikasikan kepada muzaki atau calon muzaki dengan metode sesuai dengan strategi yang ditetapkan. Kemudian elemen kompetensi yang ketiga yaitu untuk KUK pertama, data dan informasi hasil pemasaran disusun sesuai dengan jenis produk dan layanan serta peruntukannya. Kemudian yang kedua, data dan informasi hasil pemasaran dievaluasi berdasarkan target pengumpulan dana yang ditetapkan. Dan yang ketiga, tindakan perbaikan dan penyesuaian terhadap materi dan proses pemasaran disusun berdasarkan hasil evaluasi. Lanjut. Nah, capaian pelatihan kita siang hari ini yaitu kemampuan peserta untuk menanggapi respon muzaki sesuai dengan prosedur. Lanjut. Nah, apa sih sebenarnya komunikasi itu ya? Komunikasi itu satu proses ketika seseorang atau beberapa orang, ya, kelompok atau organisasi dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Jadi proses ketika seseorang atau beberapa orang ini kemudian saling terhubung dengan sebuah kanal, ya, kanal informasi eh, dan menciptakan sebuah pola komunikasi. Nah, ini disebut dengan komunikasi. Lanjut. Nah, unsur komunikasi yang pertama adalah komunikator, orang yang menyampaikan. Ya, komunikator itu orang yang menyampaikan. Kemudian ada pesan, berarti eh, hal tertentu yang disampaikan atau sesuatu tertentu yang disampaikan. Kemudian ada channel atau saluran, ya, kanal atau saluran. Kanal atau saluran ini tentu beragam, ya. Artinya eh, apakah langsung mode to mode, ya, apakah menggunakan eh, tulisan, ya, dengan misalnya dengan kita ngetik WA melalui tulisan. Nah, itu maka salurannya adalah media tulisan menggunakan jaringan teknologi melalui aplikasi WhatsApp gitu. Kemudian komunikan, penerima. Komunikator itu orang yang menyampaikan, komunikan itu orangnya, orang yang menerima. Nah, orang yang menerima ini kemudian dia membalas, maka membalasnya itu disebut dengan respon. Sehingga siklusnya itu ya berputar. Komunikator menyampaikan pesan melalui media, ya. Medianya apakah media langsung mode to mode ataukah melalui iklan. Kemudian komunikan itu sangat diharapkan, ya, ini adalah memberikan respon. Ketika tidak memberikan respon maka jadinya kan komunikasi bertepuk sebelah tangan. Nah, gitu. Lanjut. Nah, ada komunikasi verbal dan nonverbal, di mana komunikasi yang efektif, ya, efektif ini
eh, kalau hanya kata datar saja, itu ternyata hanya mampu merespon 7%. Artinya orang ya 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 kata-kata biasa tanpa ada eh, apapun, pokoknya ya kata-kata saja itu sedikit. Tapi begitu ada nada suaranya, itu menjadi orang cepat lebih apa lebih merespon, lebih bisa memahami. Tapi ketika ditambah dengan bahasa tubuh, wah, ini menjadi menarik. Makanya ya sebenarnya kalau kita misalnya pelatihan offline ya, itu jauh lebih efektif karena memang bahasa tubuh di sana bisa apa ya bisa bisa tersampaikan gitu ya. Kalau kalau online itu kan kita nggak bisa sampai ke bahasa tubuh gitu. Kita hanya kata-kata dan nada suara gitu. Tapi ya saya yakin panjenengan semua ini bagian apa namanya ya, meskipun tanpa bahasa tubuh pun sudah sangat merespon dengan baik. Nah, tentu harapannya seperti itu. Sehingga apa? Ketika nanti kita melakukan uh, presentasi ataupun komunikasi, kita tahu bahwa apa yang harus kita perbuat terhadap komunikan kita. Misalnya, kita pemaparan sebuah produk, maka kalau produk ini adalah target penting, kan tidak mungkin hanya hanya kita kasih proposal saja, tetapi kita datangi, kita kasih proposal, kita kita apa namanya kita presentasikan proposal itu, dan ketika presentasi kita juga memberikan istilahnya apa ya ajakan dari gestur tubuh ini sangat berpengaruh sehingga audiens itu melihat kita. Jangan sampai kita presentasi ya audiensnya justru ngantuk gitu. Nah, itu sehingga komunikasi efektif itu ya tiga hal ini memang harus berjalan semuanya. Lanjut. Nah, tahap menyiapkan informasi produk. Yang pertama adalah menyediakan materi informasi dan komunikasi produk dan layanan pengumpulan dana sesuai dengan kebutuhan. Jadi sebelum kita action nih ke lapangan, ya, misalnya kita mau ke bupati, maka yang tahap pertama apa nih yang akan kita sampaikan ke bupati? Kita sediakan dulu informasinya. Ya. Kita sediakan data-data kita sediakan. Nah, kemudian tahap kedua menyusun materi komunikasi serta bahan promosi lain yang terkait dengan produk dan layanan pengumpulan dana. Target kita misalnya kita mau melakukan bedah masjid atau bedah musola, bedah pesantren, maka kita bisa menggali apa namanya kebutuhan-kebutuhan, ya menyediakan kebutuhan-kebutuhan di awal, lalu kita menyusun sedetail mungkin. Karena orang pasti akan bertanya, kalau saya apa namanya misalnya berdonasi ke tempat jenengan, kira-kira kebutuhan secara mendetailnya apa sih gitu. Sehingga saya yakin ya saya percaya bahwa uang yang saya donasikan itu digunakan untuk ini gitu. Nah, itu pentingnya kita menyiapkan informasi produk. Lanjut. Nah, fundraising ya, atau penghimpunan itu adalah kontribusi sukarela dalam bentuk uang atau sumber daya lain dengan meminta sumbangan dari individu, perusahaan, yayasan, atau lembaga pemerintah. Nah, fundraising ini tidak melulu tadi ya, tidak melulu dalam bentuk uang, tapi juga dalam sumber daya. Misalnya, kita butuh eh, apa namanya? Ada event sunatan massal. Dengan membuat event sunatan massal. Kemarin kita buat event sunatan massal nih. Bulan Suro kemarin ya. Bulan apa namanya? Tahun dalam rangka tahun baru Hijriah. Kita buat sunatan massal. Kemudian kita berkirim surat ke bupati misalnya. Kita minta bantuan. Nah, oleh bupati kita tidak diberi uang, tapi diberi apa? Ini diberi dokter. Dokter 5 misalnya untuk 50 orang. Jadi satu orang nangani 10 apa namanya? 10 orang yang sunat gitu kan.
Nah, itu eh, bukan dalam bentuk uang otomatis sebenarnya, tapi dalam bentuk sumber daya. Terus tentu tidak hanya individu, ya tidak hanya perorangan, mungkin juga perusahaan. Kita ngasih suratnya ke perusahaan, kita ngasihnya ke yayasan, ke sesama lembaga funding, itu juga sangat mungkin. Karena ada eh, sebenarnya gini ya, lembaga funding itu ada yang sifatnya menghimpun saja, ada yang sifatnya menghimpun dan mendistribusikan. Biasanya yang menghimpun saja itu model-model lembaga funding yang dimiliki perusahaan. Dia bukan badannya, bukanlah. Sehingga ketika mendistribusikan, dia butuh menggandeng lembaga-lembaga seperti LAS ini. Gitu. Itu ada ya semacam itu. Nah, fundraising yang berhasil itu kuncinya adalah C plus S plus CH. Jadi fundraising dengan kode FR ya, itu harus berbanding lurus dengan keberhasilan komunikasi. Bagaimana kita mengkomunikasikan sebuah program itu dengan baik, dengan sehingga berhasil. Kemudian dan keberhasilan dalam pelayanan. Kita dalam menyampaikan, mengkomunikasikannya itu keren, bagus ya. Bupati sangat apa namanya manggut-manggut ya, mantuk-mantuk gitu ya, ACC, tapi pelayanan servisnya jelek. Dia mau membayar, menghubungi nomor kita malah di reject. Nah, ini contoh gitu ya misalnya. Maka ini nggak akan berhasil. Ketika berhasil ya pelayanannya juga harus yang baik. Kemudian yang terakhir yaitu CH, kanal, channel ya, kanal donasi. Dia mau transfer nggak bisa, malah bukannya mempermudah donatur, tapi justru yang ada mempersulit donatur. Dia harus datang ke kantor lah, harus ini itu. Nah, akhirnya kan ini fundraisingnya gagal. Maka apa yang menjadi apa namanya sesuatu yang memudahkan donatur ya di dalam berdonasi itu adalah kunci dari keberhasilan fundraising. Di kanal donasi mau transfer monggo, mau pakai kiris silahkan, mau kami jemput ya silahkan. Nah, itu bagian dari kanal donasi. Lanjut. Nah, kemudian memasarkan produk. Yang pertama adalah mengkomunikasikan informasi produk dan layanan pengumpulan dana kepada muzaki atau calon muzaki dengan metode sesuai dengan strategi yang ditetapkan. Jadi kita pasarkan produk kita, kita komunikasikan produk dan layanan, ya. Kita mau metodenya apa, kita mau strateginya bagaimana. Nah ini bagian dari pemasaran produk. Kemudian menanggapi respon dari muzaki, ya, atau calon muzaki atas produk dan layanan pengumpulan dana sesuai dengan prosedur. Di orang setelah memperoleh pemasaran, memperoleh informasi produk kita, ketika dia melakukan respon, memberikan respon, maka prosedurnya bagaimana dalam menanggapi? Apakah dicuekin? Apakah kemudian kita kasih promosi atau malah bagaimana? Nah ini tentu ada prosedurnya. Lanjut. Nah, penentuan strategi pemasaran produk. Yang pertama ada pendekatan media komunikasi, ada media konvensional, ada media digital. Ya, media komunikasi itu kalau konvensional door to door misalnya, ya, itu bagian dari konvensional. Canvassing itu bagian dari konvensional. Kemudian media-media digital, nah ini sangat banyak sekali ya. Ada apa namanya YouTube, ada TikTok, ada macam-macam. Dan semuanya memberikan ruang, ya, memberikan peluang, ruang dan peluang yang luar biasa. Di media digital pun sekarang banyak dimanfaatkan oleh lembaga zakat untuk melakukan pemasaran produk. Kemudian ada pendekatan sekarang, pendekatan kebudayaan, ada pendekatan demografi. Oh, kalau yang kita sasar itu masyarakat ini, ya kita cukup dengan seperti ini. Maka caranya bagaimana? Ada pendekatan usia. Ya. Oh, kalau anak kecil, anak-anak remaja, ya jangan kita paksa mereka untuk berzakat secara langsung, untuk berdonasi secara langsung. Anak pelajar itu cukup dia tahu program kita. Syukur-syukur ya
kita membuat gerakan misalnya sedekah 500, santri-santri Sidogiri ya jangan langsung kemudian dipaksa harus bersedekah 50.000, ya bisa aja dipaksa, bisa saja, tapi kan itu tidak menanamkan budaya sadar atau budaya peduli ya. Tetapi kita mulai menghimpunnya dari Rp500 misalnya. Nah, kenapa? Karena untuk membiasakan supaya dia menjadi seorang yang dermawan, dia yang peka terhadap apa namanya, terhadap kebutuhan masyarakat, orang-orang yang membutuhkan. Kemudian pendekatan pekerjaan, jenis kelamin dan seterusnya. Ada juga ini misalnya jenis kelamin ya, ada juga sedekah itu basisnya dari ibu-ibu, karena ibu-ibu ini kan pemegang kunci utama, sehingga kalau ibunya sudah dapat ya sudah bisa kita dekati, nah, bapaknya itu mesti ngikut gitu. Karena kalau bapaknya nggak ikut ya bisa jadi nanti tidur di luar. Nah, itu barangkali kalau ada yang pengalaman ya. Kalau saya sih enggak. Kemudian pendekatan konten ya, ada narasi harapan, ada narasi air mata. Misalnya kontennya ini dibuat konten yang sedih, memunculkan apa ya, kita membaca itu langsung terenyuh sehingga langsung berdonasi. Ada juga kontennya yang harapan, gitu. Misalnya gini, dengan berdonasi kita berharap nanti ini tanpa memunculkan nilai-nilai kesedihan. Misalnya seperti itu. Lanjut. Nah, ini contoh-contoh materi komunikasi. Ini terutama menggunakan media digital ya, yang biasanya diupload di IG, Instagram. Misalnya ini dari Lajismu, ya. Punya harta simpanan. Nah, maka dia apa namanya, mengajak ketika orang punya harta simpanan jangan lupa untuk ditunaikan zakatnya, misalnya gitu. Nah, ini kurban, ini ajakan untuk nilai Yusnu ya, ajakan untuk berkurban. Ini tanpa air mata, tetapi ini modelnya adalah ajakan, yaitu eh, satu kurban ribuan senyum. Artinya ketika orang berkurban melalui Layisnu, maka di sana akan terdistribusikan ya, secara merata sehingga orang itu banyak memberikan senyum. Lanjut. Nah, ini misalnya dari Las Persis. Nah, ini gajian sudah tiba, sedekahnya jangan ditunda. Ini ajakan. Ajakan yang apa namanya, harapannya gitu, supaya nanti ketika duitnya masih ada ya, atau ya tidak bingung lah gitu. Terus kemudian ini dari BMH, dicari 1.000 orang baik ya, sedekah puasa sunnah Asyura. Nah, ini adalah contoh-contoh dari materi komunikasi. Kemudian intinya dalam sebuah media yang dipilih, ya media yang dimanfaatkan ini misalnya gambar ini ya, maka harus ada pedoman desain. Yang pertama jenis font. Jenis font itu jenengan kalau mengamati jenis font dari masing-masing lembaga zakat itu bisa dipastikan hampir sama jenis fontnya, tidak terus selalu berubah-ubah. Warna dasar itu bisa identik, apalagi penempatan logo dan info lainnya, penempatan logo terutama. Ya La Yusnu mesti di sebelah kanan atas. Itu identik seperti itu. Kemudian lanjut. Nah, setelah kita melakukan pemasaran ya, pengenalan produk atau sosialisasi produk, maka kemudian tahapan selanjutnya adalah melakukan evaluasi pemasaran. Evaluasi pemasaran adalah kegiatan pengumpulan informasi untuk menilai hasil kerja dari suatu alat, ya, suatu metode atau manusia yang mana hasilnya akan menjadi parameter untuk mengambil keputusan untuk kegiatan selanjutnya. Nah, tujuan dari evaluasi ini untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas suatu metode, media, dan sumber daya lainnya dalam melaksanakan suatu kegiatan. Kemudian sebagai pengukur seberapa baik tingkat penguasaan seorang terhadap kompetensi yang telah dilakukan untuk mengetahui masalah saja ya yang dialami seorang dalam kegiatan supaya bisa dilakukan diagnosis dan kemungkinan memberikan
remedial izin. Kemudian juga sebagai umpan balik dan informasi penting bagi pelaksanaan evaluasi untuk memperbaiki kekurangan yang ada, di mana hal tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengambil keputusan di masa mendatang. Jadi evaluasi ini penting. Misalnya tadi sedekah kurban atau yang lain, ya zakat misalnya. Selama ini apakah zakat yang ditunaikan itu produk yang disebarkan ya itu sudah berbanding dengan orang yang menunaikan zakat. Targetingnya berapa? Targetnya misalnya 100 juta misalnya. 100 juta kita dapat dari orang yang menunaikan zakat. Ternyata dapatnya hanya 20 juta. Nah, maka kita evaluasi apa nih yang salah dari pemasaran kita? Orangnya kah? Metode medianya kah? Sehingga itu untuk perbaikan masa mendatang. Oh, selama ini kita sosialisasinya adalah hanya iklan satu arah. Maka selanjutnya kita rubah nih. Kita proaktif, iklannya dua arah. Oh, masih kurang nih. Oh, kita door to door. Oh, kita canvassing dan seterusnya. Nah, ini penting ya. Jadi evaluasi itu penting untuk mencari perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Lanjut. Nah, tahapan pelaksanaannya tentu menentukan topik evaluasi. Apa nih yang akan kita evaluasi? Topik utama di atas biasanya kalau di dalam lembar evaluasi itu ada ya. Mana, kemudian melibatkan siapa saja ya. Kadang ada yang untuk melakukan evaluasi perlu mengambil narasumber dari luar. Ya, penting untuk memberikan penyegaran atau cukup dari internal saja ya, monggo, ini bagian dari merancang kegiatan. Kemudian pengumpulan data yang terkait untuk dilaporkan ya, untuk dievaluasi ini dikumpulkan. Kemudian setelah terkumpul pengolahan dan analisis data, baru pelaporan hasil evaluasi. Ini adalah tahap pelaksanaannya. Lanjut. Nah, prosedur evaluasi. Data dan informasi hasil pemasaran disusun sesuai dengan jenis produk dan layanan serta peruntukannya. Kemudian setelah disusun tadi, dilakukan tindakan perbaikan dan penyesuaian terhadap materi dan proses pemasaran disusun berdasarkan hasil evaluasi. Jadi setelah dilakukan tindakan perbaikan, maka disusun ya perbaikan korektifnya itu bagaimana yang untuk perbaikan ke depannya. Data dan informasi hasil pemasaran dievaluasi berdasarkan target pengumpulan dana yang ditetapkan. Nah, nanti targetnya misalnya kita menghimpun selama 1 bulan Ramadan. Nah, proses evaluasinya dilakukan di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan seterusnya untuk mengetahui perbaikan-perbaikannya di mana, kemudian di akhirnya sehingga targetnya itu bisa terpenuhi. Lanjut. Oke, terima kasih. Ini untuk materi kedua.